Halo para pecinta cerita roman. Sebelum kita memulai tentang kisah Reva dan keluarga Nara, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Bab 415. Hana langsung mengambil dua portfolio yang ada di atas meja. Pa, Ma, berikan kunci mobilnya. Pa, berikan aku kunci mobil BMW. Axel mengangguk. Lalu dia mengeluarkan kunci mobil BMW-nya dan menyerahkannya kepada Hana. Hana tampak bahagia. Meskipun mobil ini tidak sebagus kedua mobil mewah itu, tetapi setidaknya masih cukup pantas untuk dipamerkan. Nara tertegun dan berkata dengan cemas, Pa, Ma, kalian membagi tiga mobil itu begitu saja. Lalu bagaimana dengan aku? Aku pakai apa ke tempat kerja? Saat Axel dan Alina mendengar ucapannya itu, mereka semua seperti baru tersadar kembali. Pada saat itu mereka baru ingat bahwa mereka hanya punya 3 buah mobil. Kalau mereka bertiga membaginya, maka Nara tidak mendapatkan mobil lagi. Hana merasa sedikit bersalah lalu dengan cepat berkata, Kak, perusahaanmu kan dekat dari sini. Untuk apa membawa mobil ke kantor? Nara langsung marah. Kau kan tidak perlu bekerja, untuk apa kau membawa mobil? Hana tampak panik, mengapa kau bicara seperti itu? Axel mengibaskan tangannya, Nara benar, sebagai bos perusahaan, dia benar-benar membutuhkan sebuah mobil. Kalau tidak, bagaimana cara dia pergi untuk membicarakan bisnis dengan orang-orang? Masa naik taksi? Hana, berikan BMW itu kepada Nara. Hana tidak rela. Dia sama sekali tidak ingin mengeluarkan kunci mobilnya. Dan pada saat ini, Reva langsung berkata, Ma, berikan Maserati itu kepada Nara. Alina langsung berteriak seolah-olah ekornya baru saja terinjak. Reva, apa yang kau katakan? Sejak kapan kau punya hak untuk mengurusi urusan keluargaku? Berani-beraninya mengatur-atur aku. Dengan tenang Rhea berkata, Ma, mobil ini lebih cocok untuk anak muda jadi tidak cocok untukmu. Apalagi kau juga tidak bisa mengemudi kalau hanya untuk ditumpangi, BMW itu lebih cocok untukmu. Sebagai direktur dan CEO sebuah perusahaan, Nara paling cocok mengendarai Maserati ini. Alina mana peduli dengan cocok atau tidaknya itu. Yang dia inginkan hanya martabatnya di depan orang-orang. Kau tahu dari mana aku tidak bisa mengemudi? Memangnya aku tidak bisa pergi belajar kalau aku tidak bisa mengemudi? Reva, ini adalah urusan keluargaku. Sejak kapan kau punya hak untuk ikut campur di dalamnya? Teriak Alina dengan keras. Nara berbisik, sudahlah Reva, aku bawa BMW itu saja. Kali ini Reva tidak mau mengalah. Dengan tenang dia berkata, Ma, aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kedua mobil ini diberikan oleh Tiger kepada kami. Mobil aku itu aku tidak masalah dengannya. Lagi pula, jarak kantor aku dari sini juga cukup dekat sehingga tidak perlu membawa mobil. Tetapi, Nara sangat butuh mobil ini. Apalagi, Tiger sekarang juga bekerja di perusahaan Nara. Kalau Tiger melihat Nara tidak menggunakan mobil yang diberikannya tetapi malah menggunakan BMW, menurutmu apa yang akan dipikirkan oleh Tiger? Kalian semua juga tahu perangai Tiger. Kalau dia sudah marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Kalau sampai masalah ini menjadi besar, tidak menutup kemungkinan dia mengambil kembali kedua mobil itu dan ini pun hanya masalah sepele. Yang paling aku khawatirkan itu kalau dia sudah mulai bertindak, dan itu akan menjadi sangat sulit untuk ditangani. Mendengar ini Alina langsung panik. Peristiwa sebelumnya telah membuat mereka semua menyaksikan kekuatan dan kekejaman Tiger. Orang-orang itu disuruh meminum semua bir yang ada di hotel. Mereka semua masih mengingatnya. Beranikah mereka ini nyinggung Tiger? Mereka benar-benar tidak punya nyali. Axel lalu berkata sambil memutuskan, aku pikir ucapan Reva benar. Kau gunakan saja BMW itu. Mobil itu sesuai dengan karaktermu. Nara sebagai CEO perusahaan tentu saja harus menggunakan Maserati Quattroporte ini, dan ini sangat cocok untuknya. Mau tidak mau Alina bergumam dengan suara rendah dan tidak rela, orang-orang macan apa sih ini? Mobil yang sudah diberikan kepada keluarga kita masa bisa diambil balik? Kalau tidak tulus lebih baik tidak usah kasih. Sudah kasih, untuk apa mengkhawatirkan apa yang akan orang lakukan dengan mobilnya itu?
Nara yang sudah marah saat mendengarnya menjadi semakin marah. Ma, kalau menurutmu Tiger seharusnya tidak perlu memberikan mobil ini kepada kita juga tidak apa-apa. Aku akan mengembalikan mobil-mobil ini kepadanya sekarang juga, oke. Axel langsung panik. Alina boleh tidak menginginkan mobilnya itu tetapi dia tidak rela mengembalikan Mercedes-Benz Type G ini. Sebelum kita lanjutkan lagi, tentang tidak tahu malunya keluarga Nara. Jangan lupa like dulu, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 416. Sudah, kalian ibu dan anak ini jangan bertengkar lagi, oke? Apapun yang terjadi, mobil-mobil ini sekarang adalah milik keluarga kita. Siapapun yang mengendarainya itu sama saja. Axel menengahi mereka berdua. Alina masih merasa tidak puas tetapi pada akhirnya dia juga tidak berani membesarkan masalah ini. Kalau Tiger benar-benar mengambil kembali kedua mobil ini bukankah semuanya juga akan rugi? 3 mobil selesai dibagi. Hana merasa sangat marah karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Alina mengambil kunci mobil BMW-nya lalu dengan marah berkata, Nara, mobil ini telah dibagi sesuai dengan keinginanmu. Tetapi ada satu hal yang harus kau turuti sesuai dengan keinginan kami. Nara mengerutkan keningnya. Ma, ada hal apa lagi? Alina berkata, kau ini, sikap apa yang kau tunjukkan itu? Kau bertanya seolah-olah aku sedang ingin mencari masalah denganmu saja. Nara bergumam dalam hatinya, memangnya kapan kau tidak mencari masalah denganku? Axel mengibaskan tangannya lalu berkata, sudahlah, ayo bicarakan hal penting, sekarang kau adalah direktur Departemen RS. Kau harus tetap fokus pada pekerjaanmu yang sekarang dan jangan sampai terganggu karena masalah lain, oke? Perusahaan yang diberikan oleh Kenji itu kau serahkan saja kepada Hiro. Hiro juga pernah mendirikan perusahaan sebelumnya jadi dia memiliki pengalaman yang cukup di bidang ini. Perusahaan ini paling cocok dikelola oleh Hiro. Nara dan Reva langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan akan mendapatkan permintaan seperti ini. Sejujurnya mereka berdua tahu bahwa Hiro dan Hana memintanya, tetapi mereka berdua tidak menyangka bahwa Hiro dan Hana akan begitu keterlaluan. Pa, apa yang kau bicarakan ini? Perusahaan ini diberikan oleh Kenji kepada Reva karena telah menang di acara pertemuan pertukaran medis itu. Mengapa sekarang kau malah memintanya untuk diberikan kepada Hiro dan membiarkannya mengambil alih perusahaan ini? Nara bertanya dengan mendesak. Axel langsung marah dan bertanya, memangnya kenapa? Apa ucapanku itu tidak cukup jelas? Reva, waktu itu kami yang menjadikanmu sebagai direktur Departemen RS. Bukankah sudah seharusnya kau bekerja dengan baik dalam pekerjaanmu itu sebagai balas jasamu kepada kami? Kalau kau mengerjakan pekerjaan lainnya sekarang lalu bagaimana dengan pekerjaanmu yang di RS itu? Selain itu, perusahaan keluarga kami juga dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan. Hiro lebih berpengalaman darimu. Kalau perusahaan dikelola olehnya pasti akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Masa harus membiarkan perusahaan itu tetap di tangannya dan menyaksikan perusahaan itu bangkrut begitu saja? Nara, kalian semua sudah dewasa. Pengelolaan perusahaan ini bukan permainan anak-anak lagi, kau mengerti kan? Dengan geram Nara berkata, kau tahu dari mana kalau Reva tidak bisa mengelola perusahaan? Lagi pula, aku juga tidak ingin Reva bekerja di rumah sakit lagi. Aku hanya ingin dia mengelola perusahaan ini saja, kenapa memangnya? Hana mencibir, Kak, kalau begitu artinya kau hanya ingin semua kekuatan dan keuangan keluarga kita dipegang oleh dirimu sendiri saja. Akhirnya aku mengerti sekarang, kalau seseorang sudah mempunyai duit, dia pasti akan berubah. Berawal dari kau mendapatkan villa ini. Kau tidak memberitahukannya kepada kami karena kau ingin tinggal sendiri. Lalu setelah kau mendapatkan mobil ini, jangankan membantu adikmu ini tetapi kau bahkan sudah tidak mau berbakti kepada orang tua kita lagi. Dan sekarang perusahaan ini, kau juga tidak ingin suamiku terlibat dalam manajemen dan pengelolaannya, mengapa? Kau hanya takut kami akan menilep uang itu atau papa dan mama yang memegang kendali atas kekuatan ekonomi keluarga kita saja, kan? Nara, papa dan mama belum tua dari pikun, tetapi kau sudah mulai merebut kendali atas keluarga ini.
Apa kau masih menganggap mereka itu papa dan mamamu? Axel dan Alina juga sangat marah. Nara merasa sangat tertekan. Dia hanya berdebat dengan mereka menggunakan alasan yang sewajarnya. Tetapi malah diputar balik ucapannya oleh Hana sehingga seolah-olah dia sendiri yang ingin merebut kekuasaan finansial keluarganya. Axel langsung menggebrak meja dan meraung, "Nara, aku kasih tahu ya. Asalkan aku belum mati, kau sama sekali tak punya hak untuk memegang kendali atas keluarga ini. Bagaimanapun juga perusahaan ini harus diserahkan kepada Hiro. Reva, kalau kau setuju maka lakukan saja seperti itu. Kalau kau tidak setuju, silakan kau keluar dari keluarga Sukami. Kau bisa kemana saja yang kau inginkan. Aku kasih tahu kepada kalian semua. Asalkan aku masih hidup, kalian sama sekali tidak punya hak untuk mengambil dan membuat keputusan terakhir di dalam keluarga ini." Sebelum kita lanjutkan lagi, tentang tidak tahu malunya Hana. Jangan lupa like dulu, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 417. Setelah Axel selesai berbicara lalu dia naik ke atas dengan marah. Hana melirik Reva dan mendengus dingin. "Dengar tidak itu? Kau tidak punya hak untuk mengambil alih kendali keluarga ini. Kuberitahu ya, perusahaan ini harus diberikan kepada suamiku untuk dikelola. Kau ingin merebut barang dari rumahku. Reva, lebih baik kau menyerah saja." Setelah berbicara lalu Hana pergi dengan arogan. Nara gemetaran karena merasa marah. Mengapa papaku berbicara dengan tidak logis seperti itu? Tidak bisa, aku akan mencarinya untuk berbicara. Alina memelototinya, kau mau bicara apa lagi? Apa kau sedang mencoba untuk membuat papamu marah? Memangnya ada yang salah dengan ucapan papamu? Papamu adalah kepala keluarga ini. Sudah sewajarnya dia yang mengendalikan dan mengatur semua urusan keluarga ini, kan? Nara, mengapa belakangan ini kau selalu menjadi seperti ini? Kenapa kau selalu melawan papamu? Kalau sudah membuat papamu marah, kau baru merasa senang ya? Nara berkata, kenapa aku bisa membuatnya marah? Memang benar kok yang aku katakan itu. Dengan marah Alina berkata, ya kenyataannya, sekarang kau bersekongkol dengan Reva untuk mengusir aku dan papamu keluar dari rumah. Nara, aku kasih tahu ya, asalkan papamu dan aku belum mati maka kau sama sekali tidak punya hak untuk mengambil alih kendali atas urusan di keluarga ini. Setelah selesai berbicara Alina langsung naik ke atas dengan marah. Mata Nara memerah karena marah. Dia menggerakkan giginya dan berkata, aku tidak peduli. Pokoknya masalah ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Reva meraih lengan Nara dan berkata dengan lembut, sudahlah, jangan marah lagi. Mereka menginginkan perusahaan itu saja, kan? Berikan saja kepada mereka, lagi pula, aku juga tidak ingin mengelola perusahaan ini. Nara tampak cemas, Reva, mengapa kau sama sekali tidak memikirkan dirimu sendiri? Mereka semua selalu mengatakan bahwa kau adalah orang yang tidak berguna dan tidak kompeten. Apakah kau tidak mau menggunakan perusahaan ini untuk mendapatkan beberapa pencapaian sehingga dapat membuktikannya kepada mereka semua? Reva terkekeh, Nara, tidak penting apa yang orang lain itu katakan. Aku berguna atau tidak, hanya kau sendiri yang mengetahuinya. Selain itu, aku juga lebih suka bekerja di rumah sakit karena aku suka meneliti obat-obatan. Kalau kau memintaku untuk mengelola perusahaan itu, aku malah benar-benar tidak bisa melakukannya. Dan juga kau tidak perlu bertengkar lagi dengan papa dan mama mengenai hal ini. Dengan marah Nara berkata, Reva, memangnya kau tidak menyadarinya? Kali ini pasti ide dari Hiro dan Hana. Mereka hanya ingin merebut semua yang menjadi milikmu. Kalau kali ini kau tidak lebih keras sedikit, lain kali mereka pasti akan semakin ngelunjak. Reva menggelengkan kepalanya dengan lembut, Nara, aku tahu ini semua ide mereka. Tetapi apa gunanya kita tetap bersikeras? Prasangka papa dan mama terhadapku masih sangat buruk sekarang. Kalau kita tetap bersikeras sekarang, itu hanya akan semakin membuat mereka marah. Kalau sampai kita benar-benar membuat marah papa dan mama bukankah kita sendiri yang berdosa? Tidak apa-apa. Mereka menginginkan perusahaan ini, berikan saja. Mendapatkan perusahaan ini juga belum tentu hal yang baik. Mendengar ini,
Nara langsung mengangguk. Dia tahu bahwa Reva pasti punya rencananya sendiri. Sebenarnya yang paling membuatnya kesal adalah Hiro dan Hana. Mereka menggunakan trik licik di belakangnya untuk merebut semua yang menjadi milik Reva. Karena itu, kalau Reva memiliki rencana untuk memberikan mereka pelajaran, dia pasti akan dengan senang hati menyetujuinya. Dan di saat yang sama tiba-tiba Hana menjulurkan kepalanya dari lantai atas. Kak, barang-barangmu aku letakkan di kamar sebelah. Nara tercengang. Mengapa diletakkan di kamar sebelah? Hana, karena aku dan Hiro akan tinggal di kamar ini. Nara sudah mau gila dibuatnya. Itu adalah kamar tidur utama di lantai 2. Dari seluruh ruangan yang ada di villa itu, ada 2 kamar dengan dekorasi terbaik dan ruangan terbesar. Kamar utama di lantai 1 dengan kamar utama di lantai 2. Kamar tidur utama di lantai 1 dihuni oleh Axel dan Alina. Kamar itu terhubung langsung dengan kolam renang dalam. Jadi Alina langsung memilih kamar itu. Sedangkan kamar tidur di lantai 2 dipilih oleh Nara yang akan ditinggal bersama Reva. Di kamar itu ada balkon besar di luarnya yang berukuran sekitar 30 meter persegi dan itu adalah yang diimpikan Nara. Hana mencoba untuk merebut kamar mereka.